Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan, salam wonderful Indonesia, salam pariwisata. Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo juga mendukung program MBKM dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom, fleksibel, sehingga merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan secara optimal. Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo juga bertujuan untuk meningkatkan link dan match dengan DUDI. DUDI adalah dunia usaha dan dunia industri agar siap berada di dalam dunia kerja. Adapun pemaparan ini adalah untuk memenuhi salah satu tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran pada PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2024. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Hospitality Quality Assurance. Adapun yang dimaksud dengan mata kuliah Hospitality Quality Assurance adalah mata kuliah yang berisikan tentang penjaminan mutu, khususnya jaminan kualitas yang ada di bidang hospitality. Capaian pembelajaran dari Hospitality Quality Assurance yang diharapkan adalah 1. Mahasiswa mampu memahami teori dan konsep hospitality, hospitality industry, dan hospitality quality assurance. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami jaminan mutu dan standar kualitas layanan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami pengendalian mutu dan standar kompetensi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan menerapkan jaminan kualitas yang efektif di dalam sektor pariwisata dan perhotelan. Sesuai dengan CPMK tersebut, maka ada 6 materi pokok dalam mata kuliah tersebut, yaitu pertama, prinsip jaminan kualitas layanan. Yang kedua adalah prinsip manajemen mutu dan konsep mutu. Yang ketiga adalah prinsip standar kompetensi nasional. Keempat adalah proses penjaminan mutu. Kelima adalah aspek-aspek yang mempengaruhi standar kualitas layanan. Dan yang keenam adalah konsep SKKNI dan ISO. Dengan materi tersebut, maka yang digunakan adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah paparan materi dengan metode ceramah menggunakan PPT. Pada saat penyampaian teori, maka saya akan mensertakan contoh-contoh yang agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Interaction adalah dalam pembelajaran saya membangun interaktif, yaitu dengan dua arah bersama dengan mahasiswa dengan tanya jawab spontan atau dengan diskusi kelompok kecil. Dan yang terakhir adalah assessment, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa selain penilaian UTS dan UAS. Untuk pembobotan penilaian mahasiswa dalam mata kuliah Hospitality Quality Assurance adalah kehadiran dan partisipasi adalah 10%, tugas dan kuis adalah 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Bobot penilaian ini membantu mahasiswa untuk dapat menentukan strategi mendapatkan nilai yang sesuai yang mereka harapkan. Adapun referensi yang saya gunakan adalah karya Noel Scott tahun 2006 berjudul Knowledge Sharing and Quality Assurance in Hospitality and Tourism. Dan ada juga referensi tambahan, antara lain adalah buku karangan saya sendiri yang berjudul Hospitality Industry. Dan berikut adalah video singkat pembelajaran mata kuliah Hospitality Quality Assurance pertemuan ke-7 dengan materi proses penjaminan mutu di hotel. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan berkat rahmat sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan Hospitality Quality Assurance pertemuan ke-7. Pertemuan ke-6 kemarin kita sudah bahas tentang penjaminan mutu, dan sekarang adalah pertemuan ke-7 kita bahas tentang bagaimana penjaminan mutu yang ada di hotel. Oke, kita langsung aja
kita mau bahas tentang quality assurance dulu nih. Nah, kalian tahu bahwa quality assurance ini adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen kualitas yang diterapkan dapat menghasilkan produk atau layanan. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman, tahu nggak bahwa di perusahaan ada quality assurance? Nah, perusahaan apa kira-kira yang teman-teman tahu bahwa quality assurance di perusahaan tersebut itu adalah bagus atau tepat atau layak, gitu, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas untuk dipasarkan? Ada yang tahu? Saya Bu. Boleh. Perusahaan Garnier Bu. Perusahaan Garnier itu dia sudah tersertifikat BPOM dan halal, dan saya juga menggunakan produk itu. Saya menggunakan sabun cuci muka itu. Oh, keren. Garnier, kita sering lihat ya, maksudnya sering ada di beberapa store. Ada yang lain? PT Sido muncul Ibu. Boleh, PT Sido muncul. Jadi PT Sido muncul itu memiliki beberapa ISO Ibu untuk supaya konsumen itu yakin bahwa jamu obat-obatan tersebut itu tetap aman. Oke, benar ya. Jadi memang ISO atau BPOM atau standarifikasi itu memang diperlukan untuk suatu produk agar dia memastikan bahwa produk ini aman untuk dikonsumsi oleh khayal ramai. Oke, kita lanjut ke tugas. Nah, ini adalah tugas quality assurance. Seperti yang saya bilang bahwa pertama itu menetapkan standar kualitas yang harus dipenuhi. Yang kedua menyusun atau mengimplementasikan. Yang ketiga adalah menetapkan prosedur. Keempat adalah mengawasi proses produksi, dan kelima adalah mengembangkan dan mengimplementasikan program pelatihan. Nah, yang kelima ini adalah mengembangkan dan mengimplementasikan program pelatihan bagi anggota tim yang terkait dengan manajemen kualitas. Oke, pelatihan seperti apa sih? Gitu. Maksudnya pelatihan seperti apa sih sehingga mereka bisa menetapkan standar atau produk? Ada yang tahu nggak pelatihan seperti apa? Contohnya, misal di hotel boleh, di perusahaan boleh, gitu. Ada yang tahu? Boleh. Salah satu perusahaan yang menerapkan seperti itu yaitu BRI Indonesia, di mana mereka mendirikan BRI Academy, di mana para mahasiswa dan para calon karyawan disekolahkan di tempat itu secara gratis oleh pihak bank agar dapat menjadi pekerja-pekerja bank, khususnya Bank BRI itu sendiri yang kompeten dan jago di bidangnya itu sendiri. Oh, keren. Kasih tepuk tangan. Ya, benar ya. Jadi BRI itu memang selalu memberikan pelatihan gitu. Jadi pelatihannya itu kebetulan kalau di Jogja ini ada di Jalan Kaliurang. Jadi dia punya BRI Corporate gitu. Jadi dia memberikan pelatihan untuk biar istilahnya apa ya, orang-orang yang sudah siap untuk bekerja. Oke. Terus di sini adalah penjelasan penjaminan mutu di perhotelan. Kita udah masuk ke dalam penjaminan mutu di dalam lingkup perhotelan atau pariwisata. Tadi kita udah bahas tentang quality assurance. Terus kita mau mengerucut ke hospitality quality assurance. Ya, jadi kita di sini adalah mau bahas tentang hospitality-nya. Sebenarnya apa sih hospitality gitu? Ada yang tahu nggak apa sih sebenarnya hospitality itu? Saya lagi Bu. Boleh. Nah, hospitality adalah segala hal yang berhubungan dengan keramah tamahan antara tamu dan pihak hotel itu sendiri. Bahkan di luar dunia hotel pun juga melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi di dunia bank kembali, misalnya di Bank BCA, mereka sangat mengedepankan hospitality untuk para nasabahnya itu sendiri. Benar, perfect. Ya, jadi memang kalau di dalam dunia hospitality namanya keramah tamahan ya. Kalau kita pasti harus selalu ramah, selalu senyum, apalagi senyum sapa salam itu wajib gitu. Oke, kita lanjut bahwa di sini saya mau membahas tentang tujuan utama hospitality quality assurance. Di sini kita bisa tahu bahwa dapat menciptakan pengalaman tamu, meningkatkan loyalitas pelanggan, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa kalau kita bagus, intinya maksudnya pelayanannya bagus, maka
otomatis ini akan berefek pada meningkatkan loyalitas pelanggan. Artinya mereka akan datang ke situ terus, akan beli terus, akan memakai jasa produk itu terus gitu. Dan yang ketiga adalah membangun reputasi positif bagi bisnis perusahaan, dan keempat adalah memastikan aspek dari pengalaman tamu melebihi harapan. Seperti tadi, melebihi ekspektasi. Oke. Nah, ini adalah standar kualitas. Standar kualitas apabila kita di dunia hospitality atau di hotel itu pasti mempunyai standar kualitas. Nah, saya mau tanya nih, kalau kalian ada di hotel, standar kualitas apa yang kalian temui? Gitu? Boleh, Mbak? Standar grooming, misalnya di hotel tuh kalau mulai dari rambut, jadi rambutnya itu harus dicepol. Terus kalau untuk kukunya itu emang harus digunting, dipendekin. Oke, benar. Memang itu termasuk dengan F&B. F&B apabila kita di hotel itu dia pasti pakai safety shoes gitu. Terus dia juga memakai apron agar bajunya tidak kotor gitu. Jadi memang harus benar-benar sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh hotel atau perusahaan. Nah, ini adalah pelatihan dan pengembangan. Tadi kita sudah bahas terkait dengan pelatihan dan pengembangan. Tadi Mas Mario bilang bahwa pelatihan dan pengembangan di salah satu produk itu juga memastikan bahwa luarannya pasti bagus. Karena mereka sudah dilatih duluan nih gitu. Mereka sudah di training duluan, maka pasti hasilnya akan lebih bagus dan seragam tentunya. Terus pemantauan dan evaluasi. Nah, ini juga penting teman-teman. Kalau sekarang kita, contohnya ketika kita datang ke hotel atau kita datang ke sebuah perusahaan, terus kita membeli produk, pasti kita akan disuruh ngisi. Misalnya ngisi untuk saran dan kritik gitu. Itu kalau dulu kan kita nulis ya, kalau sekarang enggak, kita pasti hanya scan barcode. Nah, itu juga termasuk dengan ini umpan balik tamu, atau ini juga bisa menjadi audit internal. Artinya semua saran-saran dan kritik itu pasti akan diaudit oleh manajemen. Nah, oleh sebab itu maka akan berguna untuk meningkatkan kinerja atau akan berguna untuk meningkatkan perusahaan itu sendiri menjadi lebih bagus. Oke, teman-teman, kemarin di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang penjaminan mutu. Nah, kemarin saya juga sudah memberikan tugas terkait dengan penjaminan mutu. Apakah sudah membahas semua teman-teman? Sudah ya, sudah. Baik. Oleh sebab itu langsung saja silakan kelompok 1 dulu mungkin yang mau presentasi. Yang kelompok 1 siapa? Oke, silakan maju ke depan. Sehabis ini dilanjut nanti kelompok 2 ya yang maju presentasi. Oke. Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Baik teman-teman semua, kami perwakilan 5 rekan dari kelompok Hotel Gangsal. Mungkin dapat kami jelaskan secara singkat terlebih dahulu kenapa kami mengambil judul Hotel Gangsal. Pertama-tama kami ini berasal dari 5 anggota Ibu, dan 5 itu dalam bahasa Jawa itu disebut gangsal. Nah, selain itu harapan kita ketika kita lulus nanti kami dapat berkarir di industri perhotelan minimal hotel bintang 5. Amin. Oke. Kami ada membahas 4 departemen yang akan kami jelaskan dengan teman-teman. Mungkin teman-teman sudah nggak asing ya sama 4 departemen ini. Ada housekeeping, FB service dan FB product, dan front office. Mungkin yang pertama bisa dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Stefanus dari departemen housekeeping. Baik, terima kasih waktunya. Yang pertama adalah departemen housekeeping. Jadi departemen housekeeping itu dengan namanya saja sudah housekeeping, yaitu divisi yang mengerjakan tentang pembersihan kamar atau kamar-kamar hotel. Kita membahas tentang hotel. Nah, dari pengalaman saya menjadi magang di housekeeping di Malaysia, jadi yang pertama adalah memberikan jaminan kamar hotel selalu dalam keadaan bersih. Nah, ketika setiap pagi kami mengadakan briefing.
Nah, briefing itu yaitu bagi kamar-kamar yang kotor dan perlu di clean up. Nah, terus yang kedua adalah bertanggung jawab melayani kebutuhan tamu dengan cepat dan efektif. Jadi prioritas kami adalah tamu-tamu yang masih check-in di hotel tersebut dan meminta untuk dibersihkan kamarnya. Bertanggung jawab kepada kelengkapan guest amenities dan supplies. Jadi ketika saya masuk kamar hotel dengan cara yang pertama ada tata caranya. Kita ketuk 3 kali. Setelah ketuk 3 kali kita bilang housekeeping. Nah, itu kita lakukan 3 kali berulang. Setelah itu bila ada jawaban dari tamu, kita menunggu tamu bukakan pintu. Tapi ketika tidak ada jawaban dari tamu, kita boleh mengakses pintu tersebut. Nah, pertama yang harus kita masukkan adalah kita melihat amenities yang ada di kamar mandi. Kita melihat harus kita lengkapkan amenities guest dan supplies-nya. Terus memberikan jaminan privasi dan keamanan kepada tamu. Nah, ketika kita masuk ke kamar tamu dan tamu itu masih check-in, kita tidak boleh sama sekali menyentuh atau memegang barang-barang tamu yang ada di dalam kamar tersebut. Bahkan ada laptop terbuka atau apapun, kita tidak boleh menyentuh hal itu apapun. Nah, terus jaminan mutu departemen housekeeping yang paling inti ialah memastikan bahwa prosedur makeup room dilakukan secara konsisten dan memastikan bahwa semua SDM memiliki pengetahuan yang sama tentang tahapan prosedur pelayanan. Jadi tentu ini sudah selama saya magang itu sudah dilakukan. Pertama, briefing itu sangat penting, briefing pagi untuk menentukan kamar yang dibersihkan dan juga ini konsisten dan memastikan bahwa semua SDM memiliki pengetahuan yang sama. Sekian dari penjelasan housekeeping. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya mungkin lanjut ke departemen yang kita nggak asing, mungkin yang kedua yaitu food and beverage service yang akan dijelaskan oleh kedua rekan saya. Silakan. Jadi untuk food and beverage service itu termasuk ke dalam pelayanan ya. Dalam kemarin pengalaman magang saya di Malaysia mengikuti program IRO. Yang pertama itu ada quality yang kita berikan kepada tamu itu komunikasi yang baik. Gimana cara kita memberikan komunikasi yang baik kepada para guest. Terus yang kedua ada pelayanan yang excellent. Gimana contohnya kemarin sebelum guest masuk kita memberikan action, yaitu memberikan salam kepada guest seperti selamat datang puan, selamat datang tuan, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari ini. Kemudian yang selanjutnya ada penanganan keluhan yang efektif. Sebagai pengalaman saya pas magang di Malaysia juga, itu pas saya bagian bertugas di banquet itu ada salah satu guest yang berkomplain gitu, kayak airnya kurang enak gitu, baunya ada bau gitu. Nah, saya sebagai yang melayaninya itu harus bertanggung jawab kayak, oh baik, misalkan ditunggu sebentar. Jadi saya menyampaikan ke supervisornya juga, ini airnya tuh gak baik gitu, ada baunya. Kemudian penggunaan teknologi. Nah, kalau di pengalaman saya itu waktu saya siang, jadi ada pelanggan yang pesan a la carte, itu pesannya kan melalui kasir. Nah, kasir itu akan mengomunikasikan ke bagian kitchen. Nah, kami sebagai pemberi pelayanan yang baik itu harus tahu bahwa guest ini pesanannya yang ini dan kami antarkan sesuai meja. Seperti itu. Sekian penjelasan dari food and beverage service. Oke, baik, selanjutnya dilanjutkan oleh departemen selanjutnya yaitu food and beverage product. Untuk selanjutnya yaitu dari FB Product. FB Product merupakan suatu departemen yang membuat makanan untuk para guest. Jadi dari pengalaman saya waktu itu ketika magang di Ems Hotel, sebelum masuk ke kitchen kita tuh harus benar-benar kondisi yang bersih, harus memakai safe jacket, lalu menggunakan hairnet, lalu menggunakan safety shoes. Lalu di sana juga kita harus komunikasinya harus benar-benar jalan antar tim agar apa yang kita hasilkan produk itu memiliki kualitas yang bagus. Terus setiap malam juga dari pengalaman saya waktu itu, karena saya pada bagian cold kitchen, setiap malam saya memastikan bahwa produk buah-buahan yang ada di sana di jelir itu masih dalam keadaan yang baik begitu. Oke.
Baik teman-teman, yang akan kami jelaskan bagian terakhir yaitu Departemen Front Office. Mungkin teman-teman nggak asing ya, karena ketika kita akan melakukan check-in di hotel, bagian pertama yang bakalan teman-teman atau tamu temukan adalah front office atau kantor depan. Yang pertama, staf front office wajib memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan efektif untuk memenuhi kebutuhan tamu. Contohnya pada saat tamu akan check-in, sebagai petugas FO, kami wajib melakukan prosedur, namanya prosedur check-in. Contohnya dengan meminta KTP atau data-data dari tamu, atau menahan KTP atau fotokopinya. Selanjutnya itu memiliki skill dalam berkomunikasi, khususnya kemampuan berbahasa asing. Sangat penting demi tercapainya kepuasan tamu. Nah, kalau di FO itu kebanyakan atau sebagian besar petugas front office-nya itu wajib memiliki kemampuan dalam berbahasa asing, minimal bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Yang ketiga adalah memiliki sikap tenang dan rasa percaya diri, karena terkadang tamu ketika ada komplain di dalam kamar, entah itu airnya bermasalah atau water heaternya bermasalah atau ada salah satu gas amenities yang tidak didapatkan, itu biasanya tamu itu langsung komplain ke bagian front office. Lalu front office dapat menghubungi petugas housekeeping, atau pada saat tamu request room service, pesan makan di restoran tapi bingung harus menghubungi ke kitchen lewat mana. Jadi biasanya itu tamu itu menghubungi lewat bagian front office, lalu front office ini menyambungkan ke bagian produk. Seperti yang dijelaskan di bagian sini, Departemen Front Office bertugas menyambut tamu, mempersiapkan kebutuhan tamu, memberikan informasi dan melakukan feedback. Staf FO juga terkadang bertugas memberikan informasi ke bagian food and beverage dan housekeeping untuk memenuhi kebutuhan tamu. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu, di hotel itu kami wajib standar 3S, senyum, sapa, salam. Selanjutnya itu ada confidence, percaya diri yang tinggi, ada responsible, dan grooming. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu teman kita tadi, bahwa petugas hotel, baik housekeeping, FB product, FB service, atau front office, kami memiliki standar grooming yang umum, yang mungkin dari rambut tidak boleh berwarna, kuku tidak boleh panjang, kuku tidak boleh dicat, dan wajib berseragam baik dari rambut sampai bawah ujung sepatu dan kaos kakinya. Oke, tadi sudah kita lihat bahwa kelompok 1 luar biasa ya, sangat detail dan sistematis. Nah, kita mau lihat untuk pemaparan presentasi tugas kelompok 2. Siapa yang kelompok 2 angkat tangan? Kami. Oke, silakan maju ke depan. Ada yang jadi moderator? Saya. Oke, siap. Silakan Mas. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya menyempatkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami dari kelompok MIM Hotel. Kenapa kami mengambil konsep MIM? Karena MIM itu tidak lepas dari kehidupan kita di media sosial. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa sesuatu itu harus dijalani dengan penuh kesenangan. Nah, langsung saja agar tidak berlama-lama, kita masuk kepada Departemen Housekeeping. Apa aja standar quality yang ada di sana? Karena tadi kelompok sebelumnya sudah mempresentasikan housekeeping itu pada room attendant, saya akan mempresentasikan housekeeping itu di public area. Yang pertama, menjaga barang tamu tetap aman. Jadi di housekeeping itu kami selalu mengecek saat berkeliling. Jadi di public area itu semua dia tanggung jawab atas kebersihan antara toilet dan lain-lain. Jadi di situ misal ada barang tamu yang tertinggal di dalam toilet, kita harus mengembalikannya ke front office dulu untuk laporan dan kita menyimpannya. Dan kedua, bertanggung jawab atas semua kebersihan yang ada di hotel kecuali kamar. Jadi public area itu bertanggung jawab semua kebersihan hotel, mulai dari lobby, koridor, dan semuanya sampai ke office itu kecuali kamar. Dan yang terakhir adalah memastikan peralatan itu tetap bersih, terawat, tidak rusak, dan tidak menghalangi tamu saat proses pembersihan. Dan departemen selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Herlando Ramadana. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa departemen yang ada di perhotelan. Mungkin yang pertama saya menjelaskan dari engineering. Di engineering ini adalah salah satu departemen penting yang menjaga tentang
sirkulasi dari kelistrikan yang ada di hotel. Dan engineering ini melakukan perawatan rutin setiap harinya pada kelistrikan yang ada, serta mengantisipasi adanya konsleting yang ada pada hotel. Kemudian yang kedua ada di keamanan. Departemen ini adalah departemen penting yang ada di perhotelan karena menjaga tentang ketentraman lingkungan, ketertiban yang ada di lingkungan perhotelan. Nah, di keamanan ini mereka juga akan melakukan stimulasi dari kejahatan. Jadi di perhotelan ini akan diadakan seperti simulasi kejahatan yang akan dilakukan oleh pihak dari dalam hotel ataupun dari luar hotel yang akan diantisipasi oleh pihak keamanan yang ada di perhotelan. Kemudian di keamanan ini mereka juga dilengkapi oleh uniform dan juga alat-alat perlindungan diri, dimulai dari seragam yang sesuai dari perhotelan dan juga banyak dari pentungan-pentungan dari keamanan juga. Kemudian dari saya juga akan menjelaskan dari front office. Nah, di front office ini di hotel kami ini salah satu departemen paling penting karena menghadapi langsung tamu yang ada. Kemudian di front office ini mereka itu juga menampilkan dari grooming yang baik, kemudian tutur kata yang disampaikan pun juga tidak melukai hati konsumen, baik begitu. Intinya di setiap hotel itu selalu menerapkan standar operasional prosedur untuk menjaga kualitas dari setiap pelayanan dan produk yang ada. Dan dengan tujuan itu, maka diharapkan untuk semua para tamu ataupun pekerja yang ada di sana itu tetap menjamin kualitas dan terpuaskan untuk setiap tamu yang datang ke hotel tersebut. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, luar biasa. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Tadi kita sudah lihat teman-teman presentasi dua kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi sangat bagus ya teman-teman. Saya sangat appreciate gitu karena mereka sudah membuat dengan sungguh-sungguh, dan yang kedua kontennya juga bagus, isinya juga menarik, dan cara kalian penyampaiannya juga sangat terstruktur. Oke, dan bahwa saya mau kasih statement bahwa memang untuk jaminan kualitas sangat penting gitu. Karena apa? Karena penjaminan mutu ini sangat diperlukan bagi perusahaan untuk lebih baik ke depannya. Oke. Nah, untuk minggu depan ini sudah ada di akhir pertemuan. Jadi untuk minggu depan adalah kita akan membahas tentang ISO, yaitu International Standard Organization. Jadi biar kalian lebih mengetahui tentang bagaimana standar nasional menerapkan untuk prosedurnya. Seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Untuk pertemuan kali ini sudah cukup, ya? Ya, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Saya akhiri teman-teman untuk hari ini. Saya harap kita semua berjalan dengan lancar dan kalian bisa memahami untuk perkuliahan hari ini. Dan untuk assessment, saya akan kirimkan Google Form. Jadi kalian bisa isi di situ terkait dengan assessment untuk perkuliahan hari ini. Seperti itu. Baik, kita tutup untuk hari ini. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.